Apakah PGI Kristen? Bukan loh. Bukan. Oh, itu sudah bukan Kristen, bukan. Mereka beragama Kristen, tetapi mereka bukan Kristen dalam definitif pengikut Kristus. Karena mereka melakukan pembiaran kebiadaban terjadi. Sementara mereka punya power untuk mencegahnya, tetapi mereka melakukan pembiaran. Dan PGI bukan saja ilalang, tetapi bahkan PGI itu sudah menjadi Yudas, Demas, dan Alexander. Ada Grace, silakan Grace. Silakan mikrofonnya dinyalakan. Mana nih Grace nih? Grace, oke sambung dulu ya. Garam dunia. Silakan, garam dunia. Ya, shalom Pastor Paul. Shalom. Ya, di saat kita sedang memperjuangkan keadilan untuk Pak Muhammad KC, selalu saja ada Yudas yang seakan-akan berdiri netral, padahal itu adalah penyusup dalam kekristenan. Bahkan saya pernah melihat sebuah channel YouTube Kristen, Pastor, dia mengatakan, puji Tuhan, ia disamakan dengan Yudas. Ternyata orang tersebut bangga ya, disamakan dengan pengkhianat. Dan orang tersebut juga bangga, disamakan dengan iblis, karena Alkitab mencatat Yudas adalah iblis yang menyerahkan Yesus. Pertanyaan saya, Pastor Paul, terkait perumpamaan gandum dan ilalang. Gandum ibarat orang percaya yang melaksanakan perintah Tuhan, dan ilalang adalah agen-agen si jahat, Pastor. Seperti Yudas itu. Tapi gandum dan ilalang ini tumbuh di tempat yang sama, Pastor. Dan bagaimana dan mengapa para gandum ini terlalu gampang percaya pada Yudas si ilalang ini? Ya, terima kasih, Pastor Paul. Habis ini Grace ya. Ini Grace saya mute dulu ya, karena suara mikrofonnya berisik. Nanti siap-siap standby dinyalakan lagi. Ya, jadi itu gampang ya, gandum ilalang. Kalau kita nanam rumput, ya, kalau kita nanam padi ya, kalau kita nanam padi, pasti rumput ada di situ, pasti, ya. Tapi kalau kita nanam rumput, belum tentu ada padi di sana, ya kan? Betul. Nah, Yudas itu selalu ada di tengah-tengah kita. Demas itu selalu ada di tengah-tengah kita. Mungkin jumlahnya malah lebih banyak. Mungkin ya, karena tekanan, dan Tuhan Yesus sudah menubuatkan di dalam Matius 24 ya, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, dan kita akan diserahkan sama saudara kita sendiri. Kasih kebanyakan orang menjadi hambar, dan mereka saling menyerahkan. Artinya Anda akan diserahkan oleh saudara Anda sendiri, ya kan? Kayak ada itu tadi ya, ada pengacara Kristen yang ngelaporin semua YouTuber Kristen, yang bersumpah akan melaporkan semua YouTuber Kristen ke Mabes Polri itu kan. Anda akan diserahkan oleh saudara Anda sendiri. Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman. Dan dalam setiap tekanan-tekanan selalu ada orang-orang seperti itu. Ya, itulah Yudas, itulah Demas. Nanti ceritain apa bedanya Yudas dengan Demas nanti. Kita akan ceritakan apa beda. Nah sekarang bagaimana, harus apa dengan orang ini? Ya kita harus berhati-hati. Dan kalau kita sudah tahu ya, Alkitab berkata, udah nggak usah beri salam lagi kepada orang ini. Ya betul. Radikal, stop, tutup. Kecuali dia bertobat. Betul. Kalau kita tutup pintu. Nggak boleh kasih salam pun nggak boleh. Kasih salam pun nggak boleh. 1 Yohanes 2 ayat 9 ya kalau nggak salah ya. Kasih salam pun nggak boleh. Waktu itu saya debat sama si Ustadz Masihud ya, orang-orang ini hati-hati. Kecuali dia bertobat. Karena orang-orang ini kalau kita kasih salam, dia nanti bisa tusuk kita lagi dari belakang. Betul Pastor. Kita harus berhikmat. Ya, makanya saya langsung kasih tahu ya ke beberapa rekan, saya WhatsApp pribadi ya. Tapi karena waktu itu Pak Matias tambah nanyanya di forum, ya saya jawab langsung. Tapi kalau tadinya saya jabri hati-hati untuk semua informasi yang diberikan. Ya, karena itu bisa dipakai untuk melawan saudara-saudaranya sendiri. Semua informasi itu. Nah, itu begitu, Bro. Jadi memang harus hati-hati. Tutup. Kita nggak kasih salam pun nggak boleh. Betul Pastor.
Itulah ya kalau cerita Yudas. Kalau musuh beda. Tapi kalau Yudas itu nggak boleh kita kasih salam lagi. Orang yang tadi bersama dengan kita, lalu kemudian memusuhi kita nggak boleh. Gitu, kita harus hati-hati, ya kan? Ya. Sedikit lagi, Pastor. Ini Ya. berarti ilalang yang tumbuh bersama dengan gandum yang memang susah untuk dicabut, Pastor ya, karena dia sudah Nah ini menyatu. bukan ilalang. Kalau ilalang itu begini, ilalang itu adalah sesuatu yang liar yang nggak bisa diatur. Ya kalau gandum ini kan sesuatu yang menghasilkan yang berbuah, bener nggak? Iya. Nah di tengah-tengah kita ada orang-orang Kristen tadi ya yang Pak Ardo bilang ya, ada orang-orang Kristen yang berbuah, tapi ada orang-orang Kristen biar pendeta sekalipun dia nggak berbuah, malah bikin ribet, malah akhirnya nyedot berkatnya kita yang lain. Ya. Itu selalu ada, tanpa dia harus menjadi Yudas, tanpa dia harus menjadi Demas. Cukup dengan dia tidak berbuah itu sudah menjadi ilalang bagi kita. Ilalang, ya. Dia sedot semua unsur hara, semua kebaikan-kebaikan itu dia sedot, tetapi dia nggak berbuah. Akhirnya dia merugikan komunitas kan? Ya. Tanpa dia harus menjadi Yudas atau Demas, dia sudah menjadi ilalang. Ini orang-orang yang tidak berbuah hidupnya. Ya misalnya orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, tapi ya masih hidupnya masih nggak karu-karuan, masih suka rajin ke Alexis, kan begitu. Nah itulah ilalang. Pendeta-pendeta yang rajin pakai jam tangan 15 miliar, ya kan? Nah itulah ilalang-ilalang itu ya. Gimana nggak bisa? Udah pakai jam tangan 15 miliar, pekeluarnya gede, penginjilin nggak pernah. Dulu menginjil, sekarang udah nggak pernah lagi, ya kan? Nah, kerjaannya nggak ada. Nah, ini dia jadi ilalang dan dia manipulasi jemaatnya, itulah ilalang-ilalang dan dihasilkan ilalang-ilalang yang lain kan, ilalang-ilalang berkembangnya ilalang lagi kan. Betul, Pastor. Akhirnya yang kemudian ya sekumpulan ilalang di gerejanya dia. Dan orang-orang itu yang menjadi ilalang-ilang di tengah-tengah kita, sehingga orang nggak bisa membedakan mana gandum mana ilalang. Iya, betul, Pastor. Betul. Orang-orang yang dari luar, dia pikir itulah mereka lah Kristen. Nah, contohnya PGI inilah, contohnya dia pikir PGI itu Kristen. Apakah PGI Kristen? Bukan loh. Bukan. Oh itu sudah bukan Kristen, bukan, mereka beragama Kristen, tetapi mereka bukan Kristen dalam definitif pengikut Kristus. Karena mereka melakukan pembiaran kebiadaban terjadi. Sementara mereka punya power untuk mencegahnya, tetapi mereka melakukan pembiaran. Dan PGI bukan saja ilalang, tetapi bahkan PGI itu sudah menjadi Yudas, Demas, dan Alexander. Ini saya jelaskan lagi. Contohnya ya, mereka tuh ngelaporin Yahya Waloni nggak berani, mereka ngelaporin Somad nggak berani, tetapi stafnya rumah sakit Cikini dilaporin sama mereka, diancam, laporin ke polisi. Mereka berani mencederai tubuhnya sendiri, anggotanya sendiri, mereka cederai, dilaporin ke polisi. Tetapi mereka tidak berani laporin Yahya Waloni, Abdul Somad, dan yang lainnya. Lucu kan? Itulah ilalang. Iya kan? Beraninya ngantem diri sendiri kan? Ilalang itu kan merugikan kita sendiri. Tapi suruh ngelawan orang lain, berani nggak berani? Nggak berani. Nggak berani. Iya kan? Ilalang kan begitu kan? Dia ada dalam batasnya dia sendiri, dia merugikan yang lain. Nah itu banyak terjadi, makanya Paulus waktu itu menegur. Mengapa kamu mencari keadilan kepada orang di luar yang seiman? Sementara saudara seiman kamu di sembelih sendiri. Nah, itu contohnya dulu perseteruannya ILT3 sama LAI. Kalau cerita ilalang itulah hari ini. Tapi itu kalau ilalang itu dari dulu sudah ada. Tapi kalau cerita Yudas dan Demas ini memang sejak fenomena Muhammad KC ini memang membongkar ya, Tuhan pakai sebagai trigger kemana-mana. Ya luar biasa. Gitu ya, orang dunia. Luar biasa. Lanjut nih, Grace, silakan Grace, diulangi lagi, nyalakan mikrofonnya Grace. Grace? Mana Grace ini? Ya, nyalakan lagi mikrofonnya. Kepencet tadi itu. Iya, tadi dulu. Ya, silakan. Udah? Grace.
Sudah. Udah kedengeran? Udah? Ya. Iya. Shalom. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya ngalamin ya. Saya datang ke rumah pendeta. Terus saya mau sharing sama Tuhan Yesus melalui beliau. Kemudian dia lihat muka saya tuh pucat. Memang saya saat itu lapar karena saya memang lagi ya diakoni juga gitu. Tapi dia diakoninya atas nama sendiri. Bantu-bantu orang yang tukang pacul yang tidur gitu. Terus saya datang ke beliau untuk menambah keimanan saya. Dia ngeliat muka saya pucat gitu ya. Terus dia bilang gini, terus dia kasih firman Tuhan, saya kenyang dengan firman Tuhan, tapi perut saya lapar, saya ngomongin ngalamin diri saya sendiri gitu. Udah selesai saya mudah-mudahan kamu menerima gitu. Tapi saya lapar gitu. Udah kamu pulang aja. Soalnya saya ada perlu lagi. Apakah itu pendeta seperti itu ya? Padahal dia tahu muka saya pucat gitu. Teh manis kayak dikasih, enggak. Itu dari yang teman seiman saya pendeta. Terus dari orang sebelah, anak saya kan masih Islam. Anak saya masih sebelah. Karena suami saya orang ada keturunan juga gitu, dari sana, dari Yaman gitu. Menikah, tapi saya nggak dihadiri. Ibu kandung yang melahirkan putri saya satu-satunya, apa kata? Terus saya tanya sama orang pinter yang ustazah, ustadz, dua-duanya laki perempuan saya. Kata mereka gini, kalau orang Islam, perempuan itu nggak perlu ibu, yang perlu laki, karena yang menikahkan itu bapak. Jadi orang Islam kalau apalagi putri itu perlu bapak, karena dia wali hagib. Ibu nggak perlu. Saya nangis benar sama Tuhan Yesus, benar. Ya ampun gitu, ini saya ngalamin banget gitu. Gimana sih gitu, apa yang saya alamin, itu aja sih Pak Fauzang, ini hanya saya menceritakan itulah. Jadi orang sebelah seperti itu, diri kita juga seperti itu. Ini ngalamin gitu. Mudah-mudahan Tuhan Yesus bisa mengusap dada saya, memeluk saya supaya saya jangan sedih. Jangan sedih. Iya, putriku. Maksudnya saya putrinya Yesus. Jadi gitu. Walaupun dari keluarga sendiri saya banyak kecewa gitu ya, tapi ada Tuhan Yesus selalu di depan muka saya. No. Tidak boleh sedih. Gitu. Jadi, oh iya Pak, Bapak, Tuhan Yesus Bapakku, temanku, putriku, segala-galanya Tuhan Yesus, hanya itu aja sih. Jadi Yesus itu pemulih jiwa saya, kapanpun dia berada, dan penawar. Maksudnya penawar itu membawa saya jadi standar lagi tuh. Jadi nggak sedih banget gitu, tapi nggak terlalu tinggi banget. Jadi standar, tapi selalu dengan Tuhan Yesus itu dibawa terbang gitu. Maksudnya bukan terbang, maksudnya dibawa terbang tuh untuk melihat ini loh keadaannya seperti ini. Jadi apa yang kamu alamin itu ya seperti itu karena aku juga ngalamin gitu. Jadi saya lihat Tuhan Yesus tuh, terima kasih Tuhan, darahmu mahal banget, aku belum sanggup bayar. Gitu. Saya ngikut apa yang Tuhan Yesus mau sampai detik ini, sampai saya ajal menjemput. Dan notabene saya kan lahirnya Kristen. Kemudian saya sebelah mu'alaf. Sekarang saya murtadin karena saya waktu mu'alaf itu terlalu banyak sekali yang harus saya ikutin, jadi saya kaku gitu. Saya terlalu kaku, masuk angin segala macam. Kenapa sih nggak bisa yang maksudnya ya nggak terlalu kaku lah gitu. Ntar baru mau ini udah maaf nih ya, maaf. Mesti lagi balik kamar mandi gitu. Ya itulah perjalanan hidup saya seperti itu gitu. Yang paling saya rasakan itu putri saya menikah, saya nggak ada. Kata mereka gini, oh kalau Islam itu tidak perlu ibu karena wali hakim yang penting. Jadi bapak yang dicari, ibu nggak perlu. Oh saya ngejerit banget, nggak adil banget sih. Kan saya yang melahirkan dia, kok saya nggak boleh datang. Nah yang di diri saya sendiri, yang setelah saya menjadi Yesus tidak pernah selalu mengurapi saya, tapi ya itulah. Ya itu yang dibilang bapak pastor itu. Setelah saya datang, saya dengar firman Tuhan, saya kenyang dengan firman Tuhan, saya lapar gitu kan. Maksudnya sebelum saya singgah di tempat saya tidur, peristirahatan rumah saya nih, tempat tinggal saya gitu. Ya apa salahnya teh manis yang anget setengah aja. Dalam hati nih ya, saya agak sedikit gamblang ya, pelit banget gitu, pendeta tuh pelit banget sama saya, pelit banget ya lah, timbang segini doang gitu. Apa salahnya bila perlu kasih aja pucuk teh kalau nggak mau capek. Pelit banget makanya
Maaf nih, saya bukan ngejelek-jelek, tapi ini pengalaman saya yang saya rasa. Oke ya, gitu aja ya. Tuhan mengampuni apa yang kita perbuat karena kita semua dan kami seluruh umat tidak tahu apa yang kami perbuat. Tuhan Yesus ampuni. Haleluya. Puji Tuhan. Amin ya, makasih. Shalom. Luar biasa. Hamba-hamba Tuhan, ya segelas air itu penting ya. Kadang-kadang itu juga ya, jangan sampai orang luar, Anda perhatikan, orang di luar gereja, tapi jemaat gerejamu sendiri nggak diurusin. Ya. Nah itu kadang-kadang tebar pesonanya keluar. Kalau saya, sebelum saya nolongin orang lain, maka saudara-saudara kandung saya dulu tak saya lihat, lagi kekurangan enggak. Ponakan saya tak lihat. Ngapain saya nolong orang lain, keponakan saya kelaparan. Ya, tapi kebetulan memang saya dengan kakak-kakak saya kan rukun ya, kebetulan aja rukun, jadi saya nggak ada masalah ya dengan mereka, jadi saya selalu ikhlas, apapun bisa saya berikan, tapi bagaimana kalau dengan keluargamu Anda nggak rukun, tetap Anda harus kasih, gimana caranya deh, itulah salib ya, itulah. Jangan sampai Anda nolongin orang lain, keluargamu sendiri, saudara abaikan, salah ya, itu salah besar itu. Sama di dalam komunitas Kristen memang kita ya beberapa teman kan komplain kan, kenapa kita kasih makannya orang di jalan orang Kristen nggak? Masalahnya kita nggak pandang bulu mau siapa saja. Nah kalau ada, ini saya kasih nomor telepon yayasan ya. Tapi kalau ada rekan-rekan Kristen yang kekurangan, ya yang nggak bisa makan, benar-benar nggak bisa makan ya, Anda bisa hubungi ke Yayasan Damaris, terutama yang di Jakarta. Ya terutama yang di Jakarta. Kalau memang saudara benar-benar ya, sudah benar-benar, paling nggak Anda pasti bisa menghubungi Anda lewat handphonenya siapa begitu ya. Nanti dirundingkan di dalam sana. Ini kontaknya ke sini nanti. Tapi jangan saudara minta dari sini, minta dari sana, minta dari mana. Jangan jatahnya orang saudara ambil. Saya jamin nanti saudara nggak lepas-lepas kerenya. Serius saya nggak nyumpahin. Mental kere itu ya, mental kere itu karena mental ya. Orang boleh miskin tapi jangan kere. Miskin itu sementara, kere itu selamanya. Miskin itu sementara, kere itu selamanya. Kalau orang miskin, orang baru jatuh dia bisa miskin, tetapi itu biasanya hanya sementara. Kalau dia punya mental yang bagus, dia datang sama Tuhan, dia bertobat. Kenapa kemarin dia jatuh? Nggak mungkin nggak ada salah. Dia pasti ada bikin sesuatu yang nggak berkenan sama Tuhan. Di waktu lampau, atau itu satu ini ya, itu Anda nggak kapok-kapok. Tapi Anda bertobat, Anda menuai apa yang Anda tabur, itu nanti dipulihkan. Paling lama 4 tahun juga dipulihkan. Kalau Anda bertobat cepat-cepat, kalau Anda nggak bertobat ya diulang-ulang terus, padang gurun itu kan diputar-putar terus. Anda lihat pelajaran padang gurun Ambon Pagi. Selama 1 bulan ini kita belajar tentang padang gurun itu ya, bilangan, sekarang sudah masuk ulangan. Saudara amatin deh kenapa saudara jatuh. Ya, nah kalau mental kere ya, Anda sudah punya 2, Anda masih ngambil punya yang lain. Contohnya orang Israel di padang gurun. Disuruh ngambilnya 1 hari untuk kecupuan sehari-harinya, tapi tamak dia. Ini mentalnya mental kere, jadi busuk, marah sama Tuhan. Itu ada orang-orang ya. Kalau contoh di Eropa nih, contohnya begini ya. Saya walaupun saya imigran ya, saya dulu hidupnya ditanggung oleh pemerintah. Ya, saya imigran karena saya legal ditanggung oleh pemerintah. Kemudian sekarang, karena saya sudah punya penghasilan sendiri, ya, maka hidup saya nggak ditanggung pemerintah. Saya harus penghasilan sendiri dan saya harus melaporkan penghasilan saya ke pemerintah supaya saya jangan menyusahkan beban pajak negara. Boleh nggak saya nggak lapor? Nggak boleh, harus lapor. Tapi kalau nggak lapor gimana? Kadang-kadang nggak ketahuan. Seringkali nggak ketahuan dan banyak yang nggak ketahuan. Terutama yang imigran sering melakukan itu. Tapi kemarin kami dengan keluarga ya, kita sepakat nggak, kita harus lapor. Saya bilang begitu, kita harus lapor. Sebab
Ada orang-orang yang dia punya penghasilan sendiri, tapi dia tetap minta sama pemerintah, jadi double. Penghasilannya dia udah nggak kena pajak, dia masih minta pemerintah lagi. Jadi dia kan besarannya itu, misalnya contoh ya, total itu tanggungan pemerintah itu kira-kira kurang lebih misalnya 1.500 euro. Ya, itu UMR ya, upah minimum rakyatnya itu 1.500. Terus dia sudah punya 1.500 dan dia masih pemerintah, jadi punya 3.000 tanpa pajak. 3.000 euro itu kurang lebih 50 juta di Indonesia ya, tanpa pajak. Dia itu bisa hidup mewah kemana-mana, dia bisa jalan-jalan tiap bulan ke Israel tuh, luar negeri ke Amerika, dia bisa jalan tuh ke Amerika tiap bulan tuh. Dengan uang 3.000 euro itu, bisa keliling dunia tuh tiap bulan tuh, ya kan? Itu namanya dia curang. Harusnya dia lapor. Nah itu namanya mental kere. Dan kita ngomong, ya, saya bilang kita sepakat berapapun kita laporkan, kita nggak boleh. Kita ikutin aturan yang berlaku di Eropa ini, kita ikuti, kita jujur, kita buka semuanya. Gitu ya, dan itu akan menguntungkan. Kejujuran itu akan menguntungkan. Kami dihajar sama Tuhan habis-habisan tentang masalah kredibilitas, ya, dan integritas. Makanya kita mudah sekali. Buat kita bukan masalah berat buat melaporkan itu. Tapi kalau orang punya mental kere, wah itu masalah besar. Wah sayang loh 1.500 euro, kita kan nggak usah lapor, nggak apa-apa. Oh enggak, kita harus lapor. Ya kan? Maka terus lapor. Bahkan penghasilan dari YouTube saya cuman nggak seberapa itu tetap kita laporkan. Ya, tetap kita laporkan semuanya, total semua penghasilan saya yang dari saya mengajar, ya, dari YouTube, bahkan dari donasi saya laporkan. Semua saya laporkan. Nah itu kita mau belajar punya integritas. Orang kalau dalam masalah uang itu ya, itu masalah integritas. Nah, tapi kalau kere itu harusnya itu jatahnya orang lain, Anda ambil lagi buat sendiri. Nah itu artinya mental kere. Dan selamanya Anda akan punya mental seperti itu dan berkat Anda akan ditakar di situ. Kalau Anda nggak percaya Tuhan, jangan bilang Tuhan deh. Alam semesta ini akan menakarmu. Nggak baca begitu. Alam semesta akan menakarmu. Karena takaranmu ya cuma segitu, kemampuanmu itu. Kita ini kan bagian dari hukum alam semesta. Jangan kita bilang Tuhan, kita bilang alam semesta saja. Yang hukum yang universal. Jangan bilang agama deh ya, tapi itulah. Kalau Anda punya mental, kenapa orang-orang Eropa biar nggak percaya Tuhan, tapi mereka diberkati. Sekalipun banyak yang nggak percaya Tuhan juga. Karena mereka punya mentalitas dibangun seperti itu, bayangin. Orang-orang humanis ya dari mana ya? Dari gereja. Mereka dulu juga dapat pengajarannya dari gereja, diajarinya juga oleh gereja. Tetapi itu tadi, kalau Anda bisa memberi, kenapa Anda harus minta? Kalau Anda bisa bayar, kenapa harus gratis? Ya, sebenarnya saya cerita ya, teman istri saya itu asuransi nggak pernah dipakai asuransinya. Lah terus rugi noh. Ya nggak apa-apa kalau kita bisa kasih, kenapa kita harus minta? Kan orang yang lain yang pakai nanti. Ada orang yang seumur hidupnya sial kan ada, ya kan? Jadi yang pakai nggak apa-apa, kita support. Rugi dong enggak? Saya lihat, saya merenungkan lama itu ya, saya mikir itu lama. Mereka begitu legawa ya, begitu. Kalau dulu kami ya, kalau saya punya asuransi mobil itu ya, ini kurang ajar memang kita dulu, namanya orang lagi kesetanan ya. Dulu saya punya asuransi mobil saya cukup mahal ya, bisa hampir 7 juta asuransi, karena mobil bagus ya. Kalau sampai itu dalam 1 tahun itu asuransi nggak kepake, ya saya lihat bagian, lampunya udah blutuk, saya pecah lampunya, biar diklaim, kan begitu kan? Makanya kalau saya naik mobil, kalau nyerempet serempetin aja, kan nanti dicat nggak apa-apa. Daripada saya bayar asuransi nggak dipakai, ya. Kalau mobil di asuransi itu saya nggak khawatir pokoknya. Makanya di sini asuransi juga penting ya. Itu sama. Jadi saudara, kalau itu mentalitas ya. Dulu salah saya. Harusnya kalau nggak dipakai ya sudah, ya kan. Nah, tapi kalau di Eropa, kalau dalam berapa tahun Anda asuransi dan nggak pernah dipakai asuransi itu, maka tahun kesekian bisa tinggal separuhnya, tahun kesekian bisa tinggal 1/5-nya loh. Makin murah. Kalau Anda tidak pernah pakai itu asuransi, itu makin lama makin murah bayarnya.
Ya mereka juga jujur juga, tapi di Indonesia wah flat terus. Anda mau sampai umur berapa juga Anda nggak pernah nabrak juga tetap asuransi udah ditekan sama saudara. Ya aneh ya, memang saya juga nggak ngerti, itu kan mentalitas kere. Beda ya, oke. Ini jadi kemana-mana ya, tapi itu saya kasih tahu. Jadi ini saya kasih nomor rekening yayasan, Anda yang benar-benar butuh saja, telepon. Ya hubungi untuk masalah sembako atau untuk masalah nasi bungkus. Kita belum bagi sembako, tapi nasi bungkus. Khususnya untuk Jakarta dulu kita ya, khususnya untuk Jakarta dulu. Karena kita kan kalau siang ada dapur umum, malam ada diakonia. Jadi paling enggak Anda bisa makan sehari itu sekali aja, ya. Anda bisa telepon ke yayasan ini. Ya, kira moga-moga teman-teman di yayasan bisa meresponi ya. Ini kan hal yang bagus sekali. Oke, lanjut dulu ya.